Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Tuan Liu, altar ini dibangun sesuai dengan kebutuhan Anda. Sisa materi spiritual yang belum habis semuanya ada di sini. Saat dia berbicara, Luo Feng menyerahkan cincin penyimpanan hitam. Han Li telah memeriksa altar ketika dia terbang dan menemukan bahwa altar itu dibangun dengan baik. Dia melambaikan tangannya pada Luo Feng dan berkata, "Kamu bisa menyimpannya." "Terima kasih, Tuan Liu." Luo Feng sangat gembira dan segera mengucapkan terima kasih. "Saya telah mengajari Anda cara mengoperasikan formasi magis. Saya akan meminta Jintong untuk menjaga formasi magis untuk Anda sehingga Anda dapat berkultivasi di sini tanpa khawatir. Namun, Anda tidak punya banyak waktu. Kamu hanya punya waktu 49 hari, kata Han Li. Jika formasi ajaib ini sekuat yang Anda katakan, 49 hari sudah cukup, kata inkarnasi bumi. Luo Feng berdiri di samping dan mendengarkan percakapan keduanya dengan sedikit keraguan di matanya. Han Li melihat ini tapi tidak mengatakan apapun. Dia terbang dan mendarat di altar. Dia berjalan mengitari altar dan dengan memutar pergelangan tangannya, mengeluarkan batu bundar yang mengandung kekuatan hukum air yang kuat dan memasukkannya ke dalam alur formasi magis. Setelah selesai, dia kembali ke tanah dan berkata, "Oke, kamu bisa memasuki formasi ajaib sekarang." Inkarnasi bumi mengangguk dan melompat ke tengah altar. Dia duduk dengan menyilangkan kaki. Tidak lama kemudian, suara nyanyian terdengar dan seluruh altar bergetar hebat. Pilar cahaya melonjak ke langit dan mengaduk awan, membentuk pusaran air besar berbentuk corong. Awan di langit di atas laut sekitarnya melonjak seperti ombak. Gelombang ki spiritual tipe air yang agung berkumpul dari segala arah dan berkumpul di pusaran air sebelum jatuh ke altar. Inkarnasi bumi bermandikan pusaran air dan tubuhnya tiba-tiba bersinar dengan cahaya biru. Itu berubah menjadi kristal transparan dan mulai menyerap ki spiritual langit dan bumi. "Kamu tinggal di sini dan jaga dia selama 49 hari, kata Han Li sambil menepuk bahu Jintong. "Ya, Paman." Jintong mengangguk dengan linglung. Han Li tahu di dalam hatinya bahwa selain memakan harta surga dan bumi itu, sungguh terlalu tidak realistis baginya untuk fokus melakukan hal lain. Untungnya, tempat ini terpencil dan jauh dari kekuatan pengadilan surgawi, sehingga bisa dianggap aman. Jika seseorang benar-benar bermaksud menimbulkan masalah, selama Jintong memancarkan sedikit auranya, itu sudah cukup untuk membuat orang itu mundur. "Luo Feng, ikuti aku kembali ke Pulau Wumeng," kata Han Li sambil menatap Luo Feng. Yang terakhir mengangguk dan pergi bersama Han Li. Setelah terbang ke udara, Han Li melayang di udara dan menunggu Luo Feng menyusulnya sebelum berkata, "Saya tahu Anda ragu dengan apa yang Anda lihat, bukan?" Luo Feng tidak tahu harus menjawab apa, jadi dia hanya bisa mengangguk. "Aku tidak bermaksud menyembunyikannya darimu, tapi seperti ini." Han Li memberitahu Luo Feng tentang inkarnasi yang akan berubah, tapi dia tidak menyebutkan apapun tentang pemenggalan mayat. Keduanya perlahan terbang kembali ke Pulau Wumeng. Luo Feng memiliki ekspresi ketakutan pada awalnya, tetapi ketika dia mendengar bahwa Han Li telah mengatur segalanya, ekspresinya perlahan kembali normal. "Tuan Liu, alasan Pulau Wumeng dapat bertahan hingga saat ini dan sejahtera seperti sekarang ini adalah karena dukungan dan perlindungan Anda. Anda tidak perlu memberi tahu saya tentang hal ini, tetapi karena Anda telah mengatur semuanya dengan sangat cermat, saya tidak akan memikirkan hal lain. Saya akan mengikuti pengaturan Anda." Luo Feng menangkupkan tinjunya dan membungkuk dalam-dalam pada Han Li. "Itu bagus." Han Li mengangguk puas. Pada hari-hari berikutnya, Han Li tinggal di Pulau Wumeng dan diam-diam mengarahkan Luo Feng untuk membuat pengaturan masa depan. Tidak mudah mengubah pulau yang semula dikelola oleh keyakinan dan garis keturunan. Oleh karena itu,
Han Li memulai dari yang paling dasar. Dia memilih sekelompok anak kecil dengan bakat luar biasa dan mengumpulkan mereka di aula leluhur atas nama melayani dewa leluhur. Dia mengajari mereka metode dasar kultivasi. Selama benih perubahan ditanam, dengan bimbingan dan dukungan rahasia Luo Feng, hanya masalah waktu sebelum Pulau Wumeng secara bertahap berkembang menjadi lahan kultivasi yang mirip dengan sekte atau klan keluarga. Setelah 49 hari, Han Li meninggalkan Pulau Wumeng dan kembali ke Pulau Heavenly Frost. Begitu dia kembali ke pulau, Jin Tong segera datang menyambutnya. "Paman, kamu akhirnya kembali. Inkarnasimu keluar dari pengasingan 4 hari yang lalu dan duduk diam di sana seperti labu yang pendiam. Dia tidak mengatakan apa-apa. Menurutku dia akan berubah menjadi batu," keluhnya. "Ada keributan di sini beberapa hari terakhir ini. Apakah ada yang datang untuk memata-matai kita?" Han Li bertanya. "Ada seseorang sehari setelah kamu pergi. Setelah itu, beberapa gelombang datang silih berganti. Mereka semua licik dan tidak berani mendekat. Saya mengikuti instruksi Anda dan menyuruh mereka pergi," jawab Jin Tong. "Bagaimana kamu mengusir mereka?" Han Li bertanya dengan curiga. Jin Tong menghindari pandangan Han Li dan berkata, "Saya melakukan apa yang Anda katakan. Saya memberi tahu mereka bahwa dewa leluhur Pulau Wumeng sedang mengasingkan diri di sini dan tidak ada yang diizinkan mendekat. Kamu tidak memukuli siapapun." Han Li mengangkat alisnya dan bertanya. "Tidak, aku menghajar salah satunya. Aku sudah menyuruh orang itu pergi, tapi dia tidak menyerah dan menyelinap kembali untuk menyelidiki. Saya memukul kepalanya dan dia tenggelam ke dasar laut. Dia tidak melayang untuk waktu yang lama," kata Jin Tong sambil tersenyum malu. "Kamu tidak membunuh siapapun, kan?" Han Li bertanya. "Tidak, saya tidak menggunakan kekuatan apapun. Tapi setelah aku menghajarnya, tidak ada yang datang lagi," kata Jin Tong sambil menggelengkan kepalanya. Han Li mengangguk dan tidak mengatakan apapun lagi. Dengan melompat, dia sampai di altar di tengah pulau. Berbagai batu meta abadi dengan atribut air yang bertatahkan di sekitar altar telah berubah menjadi putih keabu-abuan. Kekuatan spiritual abadi yang terkandung di dalamnya secara alami berkumpul di tubuh inkarnasi bumi. Pada saat ini, inkarnasi bumi sedang duduk bersila di tempat yang sama. Tubuhnya masih berwarna biru kristal hampir transparan. Organ dalamnya berada dalam kondisi yang baik, dan jejak kekuatan spiritual abadi yang dibentuk oleh kekuatan iman terlihat beredar di dalamnya. Namun, ia tetap belum bisa mengeluarkan aura unik makhluk hidup. Di dalam kepala avatar, ada siluet seseorang berwarna biru air. Itu terlihat seperti Nas Chen Soul milik seorang kultivator biasa, namun tidak begitu lincah dan jernih dibandingkan Nas Chen Soul. Itu tampak seperti kepulan asap. Han Li mengangguk dan berkata, "Jiwa ilahi telah kembali dan tubuh menjadi murni. Telah mencapai kondisi yang diinginkan." Pada saat ini, cahaya dari sosok itu tiba-tiba menghilang dan menyebar seperti asap, menutupi seluruh tubuhnya. Perasaan transparan di tubuhnya sudah tidak ada lagi, dan sosoknya segera kembali normal. Inkarnasi bumi tiba-tiba membuka matanya dan berkata, "Saya siap. Apa yang harus saya lakukan selanjutnya?" Han Li tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Dia melambaikan tangannya dan pintu cahaya perak muncul di sampingnya. Setelah itu, cahaya memancar dari dalam pintu dan seorang gadis muda berpakaian hitam keluar. Itu adalah jiwa yang menangis. Setelah masa penyembuhan yang lama, luka-lukanya telah sembuh total dan kultivasinya telah kembali ke puncaknya. Ini adalah jiwa yang menangis. Selanjutnya, dia akan menggunakan teknik rahasia jiwa ilahi untuk menyegel indera ilahi dan jiwamu. "Kamu mungkin harus tidur sebentar," kata Han Li. Inkarnasi bumi memandang ke atas dan ke bawah pada jiwa yang menangis. Ia membuka mulutnya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya mengangguk. Kemudian, ia menutup matanya dan menunggu jiwa yang menangis melakukan teknik tersebut.
Han Li mengangguk ke Weeping Soul Beast setelah melihat ini. Jiwa yang menangis berjalan maju dan berdiri di depan inkarnasi bumi. Dia mengangkat tangannya dan mengarahkan jari tengah dan telunjuknya ke glabella inkarnasi bumi. Titik cahaya merah tua seukuran kacang menyala di ujung jarinya, dan lingkaran fluktuasi muncul darinya. Gelombang fluktuasi jiwa ilahi yang kuat segera menyebar darinya. Han Li melihatnya sejenak, lalu berbalik dan berjalan menuruni altar. Dengan jentikan pergelangan tangannya, sebuah cahaya melintas di telapak tangannya dan serangkaian bendera dan pelat formasi muncul. Dia menempatkannya di celah pulau saat dia berjalan. Sekitar 4 jam kemudian, Han Li telah berjalan melewati hampir setiap inci pulau dan memasang lebih dari 1.800 bendera dan pelat formasi yang telah dia persiapkan sebelumnya. Pada saat dia kembali ke altar, jiwa yang menangis sudah selesai. Inkarnasi bumi telah kembali ke tubuh aslinya yang seperti kristal biru, tetapi sosok berkabut di kepalanya telah menghilang. Han Li melepaskan rasa ilahi dan dengan cermat memeriksa inkarnasi bumi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya sedikit karena terkejut. Bahkan dengan kekuatan indera ilahi saya dan hubungan antara indera ilahi dan inkarnasi, saya tidak dapat mendeteksi di mana jiwa ilahinya berada. Apakah Anda mengeluarkannya dari tubuhnya? Han Li bingung. Bukankah guru mengatakan bahwa jiwa ilahi dewa leluhur tidak dapat meninggalkan tubuh dewa bumi untuk waktu yang lama? Mengapa saya melakukan itu? Kata jiwa yang menangis sambil tersenyum. Kalau begitu, teknik rahasia penyegelan jiwamu benar-benar kuat. Bahkan aku tidak bisa melihat petunjuk apapun, puji Han Li. Jiwa yang menangis tertawa ketika mendengar ini dan mengangkat tangannya untuk menunjuk ke telapak tangan inkarnasi bumi. Telapak tangannya langsung menyala dan sosok buram seukuran lengkeng muncul. Dalam sekejap, ia menghilang lagi. Dengan cara ini, bahkan jika mayat jahat mengambil alih tubuh dewa bumi, ia tidak dapat mendeteksi jiwa ilahi inkarnasi, kata Han Li. Dengan itu, dia memutar pergelangan tangannya dan pedang bambu Cloud Swarm muncul di telapak tangannya. Dia mulai menggambar susunan jimat di tanah. Kompleksitas formasi jimat ini jauh lebih besar daripada arai dharma manapun yang pernah dilihat Han Li sebelumnya. Diagramnya sendiri ditumpuk dalam 3 lapisan. Lapisan terdalam adalah pola ikan kembar yin yang, lapisan terluar adalah lingkaran rune, dan lapisan terluar adalah lingkaran rune. Setiap lapisan tanda jimat dipenuhi dengan banyak karakter jimat seukuran ibu jari, dan semuanya padat dan tak terhitung banyaknya. Setelah formasi jimat selesai, Han Li memutar pergelangan tangannya lagi dan mengeluarkan selusin batu meta abadi dan 7 atau 8 harta karun yang berisi aura kekuatan spiritual berbeda. Dia menempatkannya di masing-masing mata dan poros arai. Pada saat semuanya sudah siap, matahari terbenam telah terbenam di lautan yang jauh dan mewarnai seluruh lautan dengan warna oranye merah. Baiklah, Jintong pergi bermain badai di laut yang jauh lagi. Pergi dan panggil dia kembali. Kalian berdua akan menjaga ujung utara dan selatan pulau dan memberikan dukungan untukku, kata Han Li kepada jiwa menangis saat dia menyingkirkan pedang bambu Cloud Swarm. Baiklah, jiwa yang menangis mengangguk dan berbalik untuk pergi. Setelah formasi altar diaktifkan, saya ingin kalian semua mengaktifkan penghalang yang telah saya siapkan di pulau itu. Setelah itu, apapun yang terjadi di altar, jangan ikut campur, dan jangan izinkan siapapun masuk atau keluar, mengerti? Han Li menginstruksikan dengan ekspresi serius. Iya, kata jiwa yang menangis sambil mengangguk. Kemudian, dia melompat ke udara dan menghilang dari langit di atas pulau embun beku surgawi di bawah pengawasan Han Li. Han Li perlahan menarik pandangannya dan melambaikan tangannya untuk memindahkan tubuh abadi duniawi yang bersila ke diagram ikan yin di tengah formasi, tetapi posisinya sedikit berbeda dari mata yang didiagram. Dia duduk di hadapan tubuh abadi duniawi pada diagram ikan yang, juga sedikit berbeda dari mata yin dalam diagram. Setelah duduk,
dia mulai menenangkan pikiran dan mengatur nafasnya. Seluruh tubuhnya sepertinya telah melakukan teknik keheningan 1000 lubang, dan seluruh napasnya menjadi hening, hampir seperti tubuh abadi duniawi. Sesaat kemudian, Golden Boy dan Weeping Soul kembali menjaga ujung utara dan selatan pulau. Mata Han Li menyipit, dan tangannya membentuk tanda saat dia bernyanyi. Kemudian, susunan cincin terluar di altar adalah yang pertama menyala dengan cahaya keemasan. Sepertinya ada suara Sansekerta, dan terus menyebar ke segala arah, menopang tirai tipis berbentuk setengah bola untuk melindungi seluruh altar. Di tirai tipis, mantra Buddha terlihat muncul, berkilau dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Kemudian, jimat berbentuk lingkaran di lapisan tengah juga menyala, dan 7 atau 8 harta karun yang diletakkan di atasnya tiba-tiba menyala, dari situ muncul seberkas cahaya setinggi langit. Menurut atributnya yang berbeda-beda, ada yang terjalin dengan api yang berkobar, ada yang terkondensasi dengan udara yang sangat dingin, dan ada pula yang terjalin dengan guntur dan kilat tebal, berkedip dengan percikan listrik biru dan ungu. Dengan suara menerobos udara, berkas cahaya ini menembakkan rantai cahaya yang membeku, menyala-nyala, atau terjalin dengan petir, dan menembus titik akupuntur utama tubuh abadi bumi, seperti Danzong, Baihui, dan Dantian. Tempat-tempat ini adalah jalan penting bagi mayat jahat untuk mengubah tubuh Dewa Bumi. Untuk berjaga-jaga, Han Li harus mengendalikan tempat-tempat ini terlebih dahulu. Ketika lapisan kedua dari formasi itu memakukan tubuh abadi duniawi dengan rantai, arai jimat ikan yin dan yang di tengahnya menyala dengan lapisan cahaya hitam dan putih. Berbeda dari dua lapisan pertama, lapisan ketiga dari susunan jimat hanya menyala dengan lapisan cahaya tipis. Han Li melihat keluar altar dan segera melihat seluruh pulau diterangi dengan pilar cahaya yang melesat ke langit. Pilar cahaya terkondensasi menjadi pagoda emas di langit, menekan seluruh pulau embun beku surgawi. Melihat Jintong dan Weeping Soul telah mengaktifkan formasi penindasan setan pagoda, Han Li menarik napas dalam-dalam dan perlahan menutup matanya, indera ilahinya tenggelam ke dalam lautan kesadarannya. Di dalam lautan kesadarannya, separuhnya dipenuhi awan gelap dan separuh lainnya dipenuhi lautan darah yang sangat deras. Sejak Evil Course melepaskan setengah dari Yuan Isolating Shackles, kekuatannya meningkat pesat. Meskipun Han Li telah mencoba menekannya beberapa kali, efeknya tidak bagus. Secara umum, setelah Evil Course membentuk janin, ia harus dipotong sesegera mungkin. Namun cara Han Li membelahnya tanpa memotongnya dan membiarkannya ada di dalam tubuhnya dalam waktu yang lama adalah hal yang tabu dalam memotong mayat. Sekarang, tidak hanya pertumbuhan Evil Course yang sangat cepat, namun erosi lautan kesadaran Han Li juga sangat serius. Itu hampir mencapai titik di mana ia bisa bersaing dengan Han Li secara setara. Jika hal ini berlangsung selama beberapa hari lagi, mayat jahat mungkin akan terbebas dari belenggu pengisolasi Yuan dan menimbulkan masalah bagi Han Li sebelum Han Li dapat memotongnya. Indera ilahi Han Li melangkah maju di lautan kesadarannya. Di belakangnya, ombak melonjak, dan di atas kepalanya, Evil Course menyerang dengan anggun menuju separuh laut darah lainnya. Mayat jahat masih dipenjara di udara oleh belenggu pengisolasi Yuan. Ia berdiri di sana dengan tangan di sisinya. Tiba-tiba, ia mengangkat kepalanya dan menatap Han Li dengan ekspresi aneh. Ia menyeringai dan berkata, "Hehe, aku sudah menunggu begitu lama. Kamu akhirnya sampai di sini. Kenapa? Sepertinya kamu sudah menungguku." Han Li bertanya sambil tersenyum. "Kamu tahu bahwa kamu tidak bisa menjebakku selamanya, jadi hanya masalah waktu sebelum kamu melepaskanku." Evil Course memutar lehernya dan berkata dengan acuh tak acuh. "Itu benar. Karena kalian sudah berpisah, biarpun aku menjebakmu seperti ini, aku tidak akan bisa menghentikanmu untuk menjadi semakin kuat. Itu sebabnya aku akan menebasmu hari ini," kata Han Li. "Jangan terlalu percaya diri.
Belum pasti siapa yang akan menebas siapa. Evil Corpse mencibir tanpa rasa takut. Kamu memang memiliki apa yang diperlukan untuk bersaing denganku dalam kondisimu saat ini, tapi tubuhmu ini pada akhirnya akan berlubang, dan tak satu pun dari kita akan mendapat manfaat dari itu, kata Han Li sambil mengangguk. Awalnya aku hanya seutas obsesimu terhadap kejahatan. Biarpun aku mendapat tubuh yang rusak, itu tetap lebih untung. Evil Corpse tidak peduli dan berkata dengan dingin. Kamu sudah memikirkannya dengan matang. Namun, jika aku gagal dan menghancurkan tubuh ini dengan mengorbankan indera ilahiku, apa yang akan kamu lakukan? Han Li bergeming dan berkata lagi. Mendengar ini, wajah Evil Corpse akhirnya menegang. Namun, ia segera tersenyum lagi dan berkata, aku tidak percaya kamu akan melakukan ini. Kamu menciptakan aku dan aku adalah kamu. Bahkan jika kamu dikendalikan olehku dan aku adalah tuanmu, itu lebih baik daripada tubuh dan jiwamu dihancurkan. Selain itu, Anda tidak cukup tegas dan kejam. Aku akan melakukan lebih baik darimu. Kamu masih diciptakan oleh pikiran jahatku dan kamu tidak memahamiku. Jika Anda tidak percaya kepada saya, mengapa kita tidak mencobanya? Han Li meletakkan tangannya di belakang punggung dan merentangkan tangan lainnya di depannya, membuat isyarat, tolong. Melihat ini, Evil Corpse terdiam. Meskipun dia mengatakan itu, dia tahu betul bahwa Han Li memang mampu melakukan hal seperti itu. Karena kamu sudah percaya padaku, kenapa kita tidak membicarakan cara yang memuaskan kedua belah pihak? Han Li maju selangkah dan berkata sambil tersenyum. Ke arah mana? Mayat jahat bertanya. Aku sudah menyiapkan tubuh inkarnasi bermutu tinggi untukmu sebelumnya. Selama kamu bersedia memasukinya dengan aman dan menyempurnakannya, tidakkah kamu bisa dilahirkan kembali? Han Li berjalan mengitari Evil Corpse. Haha, bahkan anak berusia 3 tahun pun tidak akan mempercayai kata-kata menipu seperti itu. Kemudian, dia segera melepaskan sebagian dari formasi pembatasan. Mayat jahat juga bisa merasakan keberadaan tubuh Dewa Bumi. Auramu cocok dengan auraku. Sepertinya kamu sudah bersiap untuk itu. Jika itu masalahnya, aku akan mempercayaimu untuk saat ini. Setelah Evil Corpse memeriksanya, dia sebenarnya setuju. Baiklah. Han Li terkekeh saat sebuah pikiran muncul di benaknya. Diiringi dengan suara rantai yang bergetar, sisa rantai sihir isolasi primordial yang ditusukkan ke tubuh mayat jahat berkelebat dan mundur. Mereka berubah menjadi kabut hitam dan menghilang. Evil Corpse perlahan berdiri dan meregangkan otot dan tulangnya. Seluruh tubuhnya seperti kacang yang pecah, dan suara-suara aneh terus terdengar. Hehe, aku sangat tersentuh dengan niat baikmu. Sayangnya, betapapun bagusnya tubuh klon, itu tidak kompatibel dengan tubuh aslinya. Karena salah satu dari kita akan dipisahkan, kenapa kamu tidak melakukannya? Dia memiringkan kepalanya dan menatap Han Li sambil tersenyum. Niat baikku diperlakukan sebagai niat buruk. Aku tahu kamu akan melakukan ini. Karena kami tidak bisa bernegosiasi, kami harus menggunakan kekerasan. Han Li sedikit menghela nafas. Saat dia selesai berbicara, dia memutar pergelangan tangannya dan kilat keemasan melintas di telapak tangannya. Itu langsung terkondensasi menjadi pedang listrik yang panjang. Gayanya persis sama dengan pedang bambu Cloud Swarm. Selama kamu bisa mengalahkanku, aku rela membiarkanmu membunuhku. Mayat jahat menyeringai. Saat dia berbicara, pedang panjang juga muncul di telapak tangannya. Itu juga tampak seperti pedang bambu Cloud Swarm. Namun, itu tidak dikelilingi oleh petir emas. Sebaliknya, ia dikelilingi oleh petir merah tua. Murid Han Li menyusut. Dia bergegas maju dan mengayunkan pedang panjang di tangannya ke Evil Corpse. Mayat jahat tidak mau ketinggalan. Dia mengangkat pedang di tangannya. Alih-alih memblokir, dia malah menikamnya ke arah Han Li. Diiringi suara gemuruh, pedang panjang di tangan Evil Corpse tiba-tiba bersinar dengan cahaya berdarah.
Lampu listrik yang tebal tiba-tiba meledak. Dalam sekejap, itu meluas 100 kali dan menusuk Han Li seperti tombak berdarah. Han Li berada di udara. Pedang yang baru saja diayunkannya juga merupakan tipuan. Dia meminjam kekuatan untuk melintasi langit dan tiba di atas kepala Evil Corpse. Dengan putaran pedang panjang di tangannya, cahaya listrik keemasan tiba-tiba keluar dari pedangnya. Itu seperti pusaran petir yang menyelimuti Evil Corpse. Evil Corpse melihat situasinya jauh dari kata baik. Saat ia hendak bergerak, tanda di sekitar kakinya tiba-tiba menyala. Rantai guntur dan kilat memanjang keluar dari lautan pengetahuan dan menyatu dengan guntur dan kilat di atas, membentuk sangkar emas yang memenjarakan mayat jahat. Sosok Han Li melompat dan mendarat di samping. Dia menatap Evil Corpse dengan wajah penuh cemoohan. Kapan formasi petir diletakkan di tanah? Wajah Evil Corpse muram. Dia menahan amarahnya dan bertanya, "Tentu saja, saat aku sedang berbicara denganmu. Jika tidak, menurut Anda mengapa saya membuang banyak waktu untuk berbicara dengan Anda?" Han Li bertanya. Mendengar ini, Evil Corpse terdiam untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, dia menengadah ke langit dan tertawa, "Ini kamu, ini aku, haha." Melihat Evil Corpse itu gila, Han Li sedikit mengernyit. Tiba-tiba dia merasakan firasat buruk di hatinya. Pada saat ini, ketika tawa Evil Corpse terus menyebar, seluruh lautan kesadaran mulai bergetar hebat. Separuh dari ruang berwarna darah itu sepertinya mendidih. Air di lautan kesadaran bergejolak dengan hebat. Gelembung besar berwarna darah muncul di permukaan danau. Gelombang kabut naik dari gelembung dan langsung menuju awan berwarna darah di langit. Gelombang berwarna darah di bawah kaki Evil Corpse melonjak dan menenggelamkan dia dan seluruh sangkar petir. Saat gelombang darah turun, dia sebenarnya berhasil lolos.